Perkenalkan, nama saya Jabir Ansari dari kelas 11 IPA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tarakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Oke, kita mulai saja. Mungkin sudah banyak di antara hadirin yang paham mengenai pengertian globalisasi, atau mungkin masih ada yang belum memahaminya. Baiklah, kali ini saya ingin sedikit mengajak hadirin semuanya untuk mengingat kembali beberapa pola hidup yang mengakibatkan globalisasi. Apa pengaruhnya bagi kita semua, dan bagaimana cara kita untuk menghadapi globalisasi ini. Globalisasi berasal dari kata global yang memiliki arti menyeluruh. Globalisasi berarti proses penyebaran unsur-unsur baru yang mencakup informasi dari seluruh dunia melalui media cetak ataupun elektronik. Globalisasi memiliki berbagai pengaruh yang hampir meliputi semua aspek di kehidupan kita saat ini. Sebagai contoh, dalam bidang transportasi, ada begitu banyak kendaraan yang dapat kita jumpai di jalan raya setiap hari, mau itu pagi hari, siang hari, sore hari, malam, atau subuh itu ada juga. Transportasi ini membuat orang lebih mudah untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaannya. Misalnya, rumahnya tuh ada di Jawa Laut, kemudian dia ingin bekerja di sebuah pusat kota, jalan dengan mudah, dan dia naik kendaraan roda 2, tentu jauh lebih cepat perjalanannya, tidak perlu jalan kaki lagi seperti zaman dulu. Ya, hal ini tentu berbanding terbalik dengan zaman dahulu, yang untuk ke suatu tempat yang diinginkan, seseorang tuh harus rela melakukan perjalanan dengan jalan kaki dengan jarak tempuh yang lumayan sangat jauh. Jalan kaki itu sangat capek lah istilahnya. Kalau sudah jauh banget, lebih dari 2 km atau 3 km itu sudah capek banget tuh, apalagi bawa barang yang banyak gitu. Selain transportasi, sistem telekomunikasi juga mempunyai dampak global dalam aspek kehidupan. Sebagai contohnya adalah handphone, telepon genggam yang kita gunakan sekarang ini. Telepon genggam zaman canggih sekarang ini, handphone pun sepertinya sudah tidak bisa kita pisahkan lagi dalam kehidupan kita. Contohnya, bangun tidur langsung buka HP, buka WhatsApp, buka Instagram, tulis status, saya baru bangun tidur, masih ngantuk, pengen tidur lagi, contoh. Terus misalnya lihat instastory orang lain gitu misalnya, atau ada yang bangun tidur langsung main game, itu contohnya. Nah, yang kedua, terus ada lagi internet. Internet adalah salah satu contoh lain dari pengaruh globalisasi tersebut. Baik yang sudah tua maupun yang masih muda, anak-anak yang masih umur sekitar 10 tahun mungkin sudah ada yang bisa pakai internet loh. Ya, mereka berlomba-lomba untuk dapat menggunakannya, ya walaupun gak sekencang yang diharapkan ya. Bahkan tidak sedikit dari generasi muda yang bisa menemukan penemuan baru atau ciptaan terbaru hanya melalui internet. Ya, kemudian ada lagi dampak globalisasi juga mempengaruhi dunia kuliner di Indonesia. Perlahan namun pasti masyarakat kita sudah dapat menerima makan-makanan yang ada di luar negeri. Sebagai contoh, misalnya makan dari Jepang, ramen gitu, terus makanan cepat saji, hamburger, terus spaghetti, mie instan, terus
terus yang Itali, pizza gitu ya. Kemudian selain dari dunia kuliner ada juga yang namanya fashion. Yes, fashion. Tampak jelas sekali berbagai jenis pakaian yang lagi booming atau viral di luar negeri yang segera diikuti oleh masyarakat kita. Contohnya luar negeri suka memakai baju atau celana yang ketat sehingga tubuh mereka tuh kelihatan lekukan bentuknya gitu. Misalnya celana jeans yang sangat ketat banget sehingga bentuk kaki kita tuh udah terbentuk lekukannya. Itu tentu saja dampak negatif. Terus bidang lain yang tidak kalah heboh adalah olahraga. Yes, olahraga. Kita sekarang sudah bisa menyaksikan melalui channel televisi yang menyajikan secara langsung pertandingan olahraga dimanapun kita berada. Sebagai contoh yang olahraga baru-baru saja yang masih sangat baru, mungkin 2017 atau 2018 ya, di Indonesia baru resmi, itu e-sport. Ya, e-sport. Jadi olahraga e-sport ini sudah sangat berkembang sekali di Indonesia. Kita bisa menyaksikannya yaitu di YouTube atau televisi, itu ada banyak sekali. Berbagai e-sport itu ada. Terus begitu banyak aspek yang mampu dipengaruhi oleh globalisasi. Hal ini jelas sebagai bukti bahwa setiap masyarakat mampu merasakan pengaruhnya, baik itu positif ataupun negatif. Beberapa aspek yang telah dijelaskan tadi menandakan bahwasanya pengaruh globalisasi sudah hampir merasuk dalam seluruh lini aspek kehidupan kita. Semua orang tentunya merasakan pengaruh yang terjadi akibat globalisasi ini. Untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus memilah dan memilih globalisasi ini dengan hanya mengambil bagian-bagian yang positif tentunya, dan menghiraukan atau menjauhinya bagian-bagian yang tidak baik atau negatif bagi kita, apalagi terutama bagi kaum muda, kaum anak muda, remaja atau anak-anak. Apabila hal ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat, baik itu orang tua, anak-anak, remaja, dan lainnya lah, pokoknya semua masyarakat lah intinya, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara ini akan tetap terjaga dan bisa dipertahankan dengan sangat baik. Demikian ceramah singkat saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Harapan kita bersama, semoga pengaruh globalisasi ini tidak akan merusak keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Ya, semoga tidak merusak kita sebagai masyarakat yang berjiwa, berbangsa, dan bernegara terhadap negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Ya, sekian, terima kasih.